Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kembali lagi bersama Ibu Anggi Intansari dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, tujuan, ciri, jenis teks deskripsi. Pada pertemuan yang kemarin pula kita juga sudah mempelajari tentang struktur teks deskripsi. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang ciri kebahasaan teks deskripsi. Nah, apa saja ciri kebahasaan dari teks deskripsi? Penjelasannya akan Ibu sampaikan saat ini. Teks deskripsi menggunakan kata benda yang sesuai dengan objek pembicaraan. Misalnya, objek yang dibicarakan adalah rumah. Maka kata-kata benda yang sering digunakan adalah pintu, jendela, atap rumah, lantai, kamar tidur, kamar mandi, dapur, teras, misalnya seperti itu. Contoh yang kedua, kita mengambil objek pantai, maka kata-kata yang sering digunakan dalam teks deskripsi tersebut adalah pohon kelapa, ombak, karang, pasir pantai, aksesoris pantai, misalnya seperti itu. Menggunakan kalimat yang melibatkan fungsi panca indera. Panca indera kita ada 5, yaitu penglihatan, penciuman, pencecap, pendengar, dan peraba. Kalimat yang menggunakan fungsi panca indera contohnya seperti berikut. Misalnya, menggunakan panca indera penglihatan, maka kalimatnya adalah hamparan luas laut yang biru. Seperti itu. Jadi kita seolah-olah melihat laut yang luas berwarna biru. Contoh yang kedua, menggunakan fungsi indera pendengaran. Kicau burung terdengar nyaring. Nah, dari kalimat tersebut seolah-olah kita mendengarkan suara kicau burung. Contoh yang ketiga, dari indera penciuman. Semerbak harum bunga mawar terlintas setelah aku melewati taman bunga itu. Nah, dari kalimat itu seolah-olah kita mencium aroma mawar yang sangat harum. Dari contoh-contoh tersebut bisa dipahami ya, menggunakan sinonim. Misalnya, ada kata cantik, kemudian saya menggunakan lagi kata cantik itu, maka saya harus mencari padanan kata cantik. Bisa elok, bisa permai, bisa menawan, bisa rupawan. Kemudian saya juga menggunakan kata melihat. Saya menggunakan lagi kata melihat pada kalimat selanjutnya. Maka saya bisa mencari padanan kata dari kata melihat. Menyaksikan, menikmati, menonton, seperti itu. Agar terkesan tidak digunakan secara terus-menerus, atau agar tidak terkesan mengulang-ulang kata tertentu. Ketepatan penggunaan imbuhan me pada kata yang berawalan huruf K, P, T, dan S. Ingat, K, P, T, S. Kata-kata dasar yang diawali dengan huruf KPTS kemudian mendapatkan imbuhan me, maka huruf KPTS ini harus luluh atau hilang atau melebur. Contohnya, berikut adalah contoh-contoh kata yang memiliki awalan huruf K, P, T, S. Untuk huruf yang berawalan KPTS itu melebur ya, asalkan setelah huruf KPTS adalah huruf vokal.
Sedangkan pada tabel hijau, setelah huruf KPTS adalah huruf konsonan, maka tidak melebur, tetap utuh dan dibaca. Silakan di-pause untuk memahami lebih dalam. Menggunakan kata depan. Kata depan itu ada 4. Ada di, ada ke, ada dari, dan ada pada. Di, ke, dari, dan pada. Penulisan kata depan harus dipisah. Harus dipisah. Jadi contohnya di sekolah, di suatu hari nanti, di padepokan, di surga. Kalau ke sekolah, ke perpustakaan, ke pasar raya. Dari misalnya, dari kecil, dari pasar, dari laboratorium. Pada semua Bapak Ibu guru, pada hari ini, pada suatu hari, maka itu penulisannya harus dipisah. Ciri kebahasaan dari teks deskripsi yang terakhir adalah menggunakan kata umum dan khusus. Apa itu kata umum dan khusus? Kata umum adalah kata yang memiliki makna cakupannya lebih luas. Sedangkan kata khusus adalah kata yang memiliki cakupan maknanya lebih sempit. Contoh, kata umumnya adalah sayuran, maka kata khususnya wortel, bayam, sawi, kangkung, terong. Kata umumnya adalah alat transportasi, maka kata khususnya adalah sepeda, motor, mobil, bus, kereta api, pesawat, perahu. Kata umumnya adalah warna, maka kata khususnya adalah merah, kuning, hijau, biru, kuning, dan warna yang lainnya. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Demikian tadi adalah 6 ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari virus COVID, selalu jernih pikiran, jernih hati, dan jernih perbuatan. Semoga kita tetap semangat dalam belajar bahasa Indonesia. Salam sehat, selamat belajar, dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.